Dimulai jam 7.13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan memulai untuk pertemuan yang ke-7 tentang pembibitan tanaman buah. Sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk memperlancar kegiatan kita hari ini. Kami persilakan kepada ketua kelas mohon untuk disiapkan pembelajaran untuk hari ini. Kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya untuk mohon untuk berdoa. Aku saja, Pak. Ya, boleh. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk memulai pelajaran kita yang akan diberikan Bapak Budi Sisko, mari kita berdoa sesuai ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih seperti yang sudah memimpin doa. Ya, hari ini kita akan memulai untuk pembelajaran. Sebelumnya silakan kalian tengok kanan kiri kalian apakah ada teman kalian yang sudah hadir semua atau tidak. Ya, sudah ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah siswa nanti sudah hadir semua. Mungkin kita akan lanjut ke yang lain. Sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu bahwa untuk pembelajaran hari ini kita harus yang pertama itu tentang pembibitan tanaman buah. Itu ada beberapa hal yang makanya kalian harus tetap konsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran untuk hari ini, ya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa hal yang tujuan dari pembibitan tanaman buah ini, yaitu yang pertama tentang tujuan pembibitan, yaitu faktor-faktor yang akan mempengaruhi tentang pembibitan. Yang ketiga ada rumah pembibitan, yaitu yang terakhir tentang pemeliharaan pembibitan. Sebelumnya mungkin kalian udah tahu bahwa pembibitan itu adalah memiliki keterkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya. Makanya nanti Bapak akan sedikit mereview materi yang sebelumnya agar kalian bisa fokus ke pembibitan tanaman buah. Ini ada beberapa hal yang perlu yang kalian tahu di benak kalian ini tentang pembibitan. Karena tanaman buah mungkin ada ada tanaman contoh stroberi, semangka, melon. Apa yang pembibitan yang kalian ini yang benak kalian tahu itu apa, berasal dari mana itu bibit? Silakan siapa yang mau memberikan masukannya, silakan kepada anak-anak yang boleh tahu sebelum kita masuk ke. Saya, Pak, saya. Boleh, Pak. Itu silakan. Sakti Gultom. Bu, bibit ada tanaman muda ya, Pak? Ya. Itu ya. Ya, bagus. Itu mungkin kalau bibit itu kan tanaman muda ya. Ya, jadi kita akan mempelajari lebih lanjut tentang tanaman ini semua. Ya, itu mungkin hanya ini aja kita review yang sebelum-sebelumnya. Makanya kalian nanti agak tujuan pembelajaran itu harus dikasih tahu dulu bahwa sebelum lanjut ke materi inti kita harus tahu review yang sebelumnya. Makanya kalian harus tetap fokus ya, jangan sampai ke sana kemari melihat gitu ya, yang kita harus tetap fokus.
Ya, ini kita masuk ke materi ya. Kalian perhatikan bahwa di dalam pembibitan tanaman buah itu ada beberapa konsep. Coba kalian pilih yang mana yang sekiranya kalian tahu bahwa ini adalah ada materi yang benar-benar harus fokus ke dalam suatu pembibitan. Nah, di mana hal ini mungkin kalian harus benar-benar paham sebelum nanti ke pemahaman ya, pemahaman. Coba kalian kita hari ini untuk berdiskusi ya, nanti akan dibagi 2 kelompok ya, mungkin per kelompoknya akan masing-masing mungkin ada 2 atau 3 orang per kelompok. Nah, nanti akan kalian silakan untuk memilih mana yang paling tepat untuk melaksanakan pembibitan ya. Dari hasil pemilihan lokasi-lokasi ini nanti akan disusun. Coba kalian membuka buku halaman yang baru. Nanti kalian catat mana-mana yang kalian tahu tentang pemilihan lokasi pembibitan ini. Hanya sedikit saja, hanya mungkin beberapa kalimat. Silakan yang mau diuraikan untuk sedikit untuk tentang pemilihan lokasi pembibitan ini. Mungkin Bapak kasih waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk mempersilahkan ke kalian untuk memberikan tulisannya mengenai pemilihan lokasi pembibitan ini. Silakan. Yang lain juga harus ini harus tahu ya, harus tahu. Silakan. Kelompok kami Pak, kelompok 2 mau tampil. Silakan. Diberikan untuk pemilihan lokasi pembibitan. Yang pertama, tempatnya harus dekat dengan lahan yang mau ditanami gitu Pak. Kemudian jadinya harus bagus saat membawa bibit supaya tidak rusak nanti bibitnya. Kemudian ada pengairan. Kemudian air dia dekat pembibitan untuk menyiram nanti. Kemudian tanahnya harus yang subur. Gitu wakil kelompok kami Pak. Oh siap. Kurang Coba lebih kelompok yang lain Pak. Nanti kita bisa sharing yang lain. Kalau menurut kelompok kami Pak, kayaknya medianya harus baik Pak. Kemudian seperti iklannya ini Pak, iklan TV sumber airnya harus dekat. Jadi tidak usah jauh-jauh. Mungkin itu Pak dari kami. Siap, bagus. Itu yang tadi disampaikan oleh Sakti Gultom maupun Elmi, itu bagus tiap-tiap kelompok, karena di dalam pemilihan lokasi pembibitan ini ya, ada tempat jalan drainase air dan tanah itu mungkin memungkinkan kalian itu harus paham bahwa pembibitan tanaman pangan tanaman buah ini harus dekat dengan tempatnya, itu harus dekat dengan lokasi lahan ya, dengan jalan drainase air dan tanahnya juga harus dipersiapkan. Nah, makanya kalian kalau misalkan praktek nanti ke lapangan, ke lahan, itu harus benar-benar pembibitan itu harus dekat dengan lahan itu, sarana harus dan prasarana itu harus dipersiapkan ya. Nanti jangan sampai pas waktu pembibitan di pengangkutan itu jauh dari lokasi lahan tersebut. Nah, makanya nanti di sesudah ini, nanti di akhir kalian harus menuliskan, nanti dikasihkan sama Bapak itu lembar kerjanya untuk diisi dan nanti bisa dikumpulkan. Nah, itu mungkin jadi salah satu penilaiannya. Makanya kalian harus merunut dari awal sampai akhir, itu harus diperhatikan, karena pembibitan ini adalah suatu awal dari awal dari mula untuk penanaman ya, dan selanjutnya pemeliharaan sampai ke nanti panen. Nah, kalian itu harus benar-benar detail tentang pembibitan ini ya, jangan sampai didiamkan untuk pembibitan pemeliharaan ini. Jangan sampai hanya menyemai udah didiamkan, karena itu dari penyemaian itu harus terus dilakukan pemeliharaan. Nah,
Untuk selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mengurangi keberhasilan pembibitan, itu ada beberapa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin kalian sudah tahu bahwa ada tanaman stroberi, melon, semangka, itu mungkin harus benar-benar jangan sampai kalian ini pembibitan dari mana awalnya, kalian harus tahu. Jangan sampai hanya kalau di jurusan pertanian misalnya di bisnis khususnya, jangan sampai hanya panennya saja, tapi kalian harus lihat awal mulainya bibitnya itu stroberi misalnya dari apanya dulu, melon harus di apa dulu. Karena kalau di pembelajaran itu harus mungkin dari awal sampai akhir itu harus tahu kalian melaksanakan ya. Nah ini silakan kalian untuk berdiskusi yang lain tentang faktor-faktor ini. Jadi kalian harus hafal betul gitu ya, hafal betul tentang faktor-faktor yang boleh keberhasilan pembibitan, nanti ditulis di LKPD-nya. Di sini yang harus kalian pahami juga bahwa kalau kalian nanti untuk pembibitan, pembelajaran praktek di lapangan itu harus ada rumah pembibitan ya. Rumah pembibitan itu seperti model punggung ya, atau GH greenhouse itu untuk suatu pembibitan. Makanya ada beberapa rumah pembibitan, ada model 1, 2, dan 3 itu ada perbedaan dari membuat susunan untuk pembibitan. Kadang-kadang kan kita mempunyai ada tray. Siapa yang tahu tray? Model tray? Tidak, Pak. Tidak. Ada yang lain yang boleh menjelaskan apa itu tray? Coba. Yesi tahu? Pot enggak Pak ya? Coba lah Pak. Ya. Ada yang tahu? Pot pembibitan itu Pak ya? Iya, tentang pembibitan. Ya, mungkin gini, ada tray itu ada beberapa macam. Misalkan kalau pertama, misalkan tray itu kan ada yang sudah di per lubang gitu ya untuk satu tanaman. Ada tray yang belum di ini, hanya satu hamparan, itu nanti di petak-petak. Itu ada berbagai macam tray ya yang mungkin bisa dipakai, atau juga yang pakai daun itu yang itu bisa digunakan. Itu tergantung dari komunitasnya masing-masing untuk bisa dijadikan pembibitan, itu penyemaian ya. Nanti kalau kalian tahu ya rumah pembibitan itu apa sih? Nah, jadi rumah pembibitan itu adalah tempat untuk menyimpan pembibitan nanti yang mau siap panen dari awal sampai akhir. Nah, jadi model pertama itu mempunyai ukurannya panjangnya 10-15 cm. Biasanya kalau pembibitan yang banyak itu panjang-panjang yang pakai GH itu ya, ukurannya lebar 120 cm dan tinggi 75 cm dari permukaan tanah, supaya nanti kita mempermudah untuk pembibitan itu. Jangan sampai kita jongkok gitu kalau pembibitan itu sebenarnya. Makanya kalau pembibitan itu harus kita sambil berdiri, mungkin searah perut itu mungkin jadi bisa. Nah, kan jangan sampai juga kalau di bawah itu kan nanti bisa nggak steril, karena kalau misalnya di bawah itu kan mungkin ada bakteri atau apapun yang di bawah itu bisa terjadi ya. Jadi kalian juga sebelum pembibitan itu harus tahu dulu dari mulai sarana prasarana, kondisinya rumah pembibitan harus benar steril gitu ya. Nah, nanti jangan sampai menghambat dari pertumbuhan pembibitan itu sendiri. Nanti kita bisa didiskusikan siapa apa saja yang belum, nanti berkelompok akan mempresentasikan masing-masing dari awal sampai akhir. Nanti pembagiannya nanti bisa diper materi ya. Kita lanjut aja dulu. Nah, untuk penyiapan media semai ini ada komposisi media semai. Media semai itu adalah campuran beberapa bahan untuk menyemai pembibitan ya. Ada pupuk kandang, ada sekam bakar, terus ada pasir ya. Itu tergantung dari nanti jenis komoditas apa yang kita akan semai ya. Bibitan itu juga berpengaruh, karena kalau misalkan komposisi media semainya itu kurang baik, itu akan berpengaruh terhadap tanamannya itu sendiri. Jadi bibitnya itu kemungkinan ada yang layu atau ada yang nanti kering, terus ada tumbuhnya kerdil, itu akan nanti diseleksi.
Nah, makanya seperti yang tadi sebelumnya dibahas bahwa sterilisasi media semai itu harus benar-benar. Sok, siapa yang tahu apa itu yang sebenarnya yang kalian suka melaksanakan itu media semai itu apa saja? Contohnya yang kalian harus komposisinya coba sebutkan. Ratmo coba. Aku Pak. Rekam kali ya Pak, rekam ya Pak. Ya boleh, boleh apa aja Rekam, coba. Mbak. Contohnya komposisinya itu apa saja yang perbandingannya. Oh, saya Oh, Pak. saya Ya boleh, boleh, Pak? Lianti coba. Pak. Iya, kalau biasanya kalau saya Pak bikin persemayan itu dari tanah, pasir dan pupuk kandang. Tanahnya tanah topsoil Pak. Perbandingannya biasanya 2 Ya. berbanding 1 berbanding 1. Itu aja Pak. Ya, yang lain? Saya Pak. Boleh. Sakil Gudom ini bagus ini terus ayo. Saya Pak. Saya Siap. duluan. Boleh. Sakti Gultom. Komposisi media semai yang pernah saya dengar gitu Pak, perbandingan tanah, kompos, sekamnya ditambah lagi. Berarti itu Pak ya? Ya. Gitu Pak. Ya, nanti jadi mungkin ini yang tadi yang disampaikan itu Masih ada boleh satu lagi, boleh. Pak. Elmi, boleh. Iya Pak. Ya. Makasih Pak kesempatannya. Kalau tidak salah, waktu pembelajaran yang lalu, Bapak juga ada yang jelasin masalah ini. Kalau tidak salah itu 1:1 ya Pak. Ya. Bahan organik sama ini tanahnya, kemudian satu lagi ini pasirnya Pak, untuk memudahkan proses pembibitan biar lebih sarang itunya medianya. Kayaknya seperti itu Pak. Iya. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan ini Pak ya. Bagus jawaban saya Pak ya. Ya. Jadi mungkin jawabannya itu sudah pada bagus, ini udah memahami ini kalian tentang media semai ini. Jadi kalau misalnya nanti sama Bapak disuruh untuk menyiapkan media semai, kalian udah tahu, tinggal komposisinya itu sudah bagus. Nah, makanya tadi yang disebutkan Elmi itu ada pasir itu bagus karena untuk sebagai aerasi dan untuk drainase penyiraman itu langsung menyerap itu lebih bagus ya. Makanya komposisi ini sangat penting ya. Makanya ada komposisi media semai, sterilisasi, terus sama media semai itu sangat penting gitu ya, sangat penting di dalam pembibitan ya. Makanya kalian harus paham itu tentang pembibitan ini. Nah, ini pemilihan bibitnya itu ada pengaturan mikroklimat, penyiraman, penyiangan, pemupukan, terus pengendalian hama dan penyakit. Ya mungkin ini ada akhir dari pemilihan bibit itu harus tahu tentang iklimnya ya, terus tentang penyiraman dan lain-lainnya, mungkin itu harus tahu. Dan Pak Budi, 1 menit lagi Pak. Ya, ini jadi materi yang selanjutnya sudah disampaikan, mungkin nanti LKPD mungkin nanti Bapak akan bagikan ya untuk kalian tadi diskusi yang hasil apa itu harus diperjelas ya, nanti dituliskan, nanti dikumpulkan, terus dikasih nilai ya. Mungkin refleksi yang akan nanti sesudah kalian memahami pembelajaran yang tadi itu, kalian itu harus tahu tentang pemilihan lokasi, terus faktor-faktor yang mempengaruhi tentang rumah pembibitan, tentang media semai, dan memberi perlakuan benih yang akan disemai, terus penyemaian benih dan pembibitan tanaman ya. Untuk hari ini mungkin Bapak bisa Bapak sampaikan hanya sekian. Mudah-mudahan kalian nanti akan di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum di lapangan. Kalian sudah memahami yang sudah hasil dari pengamatan kalian di sebelumnya gitu ya, ditulis di LKPD. Nanti kalian akan minggu depan di pertemuan kedua kita akan lanjut ke praktikum ya. Silakan untuk kepada ketua kelas untuk menutup
kegiatan pembelajaran hari ini dipersilakan. Silakan. Ya, Pak Ratno coba untuk menutupi doa penutup. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kalian sudah ada hasil diskusi ya. Kalau ada yang belum paham nanti bisa disampaikan kembali. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya di materi praktikum untuk lebih jelasnya untuk memahami kegiatan ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.